Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di minggu pagi ini tanggal 15 Agustus tahun 2021 kita masih dalam suasana ibadah di rumah saja. Di minggu ketiga bulan pendidikan Kristen ini kita diberi judul Hidup Kudus dan Kasih Persaudaraan yang diambil dari bacaan firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, menjadi Kristen itu adalah proses menjadi. Artinya harus diupayakan secara terus-menerus, secara dinamis dan aktif. Seperti pada pengakuan iman rasuli, yaitu tentang persekutuan yang kudus, tidak hanya diakui tetapi harus dinyatakan dengan jelas juga. Oleh karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan, maka orang percaya secara praktis harus mewujudkannya. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ini merupakan nasihat Rasul Paulus agar jemaat Tuhan hidup kudus. Mari kita mendalami firman Tuhan ini dengan terang tema hidup kudus dan kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Jemaat Tesalonika merupakan buah penginjilan Rasul Paulus yang pertama kali menyeberang ke Eropa atau Makedonia. Pengaruh budaya Yunani dan Romawi, budaya kafir yang tidak mengenal Allah Israel, penyembah dewa-dewa, sehingga tidak mempunyai moral yang baik. Nafsu kedagingannya sangat menonjol. Kecemaran hidupnya tidak dipersoalkan oleh masyarakat pada umumnya. Rasul Paulus menekankan pembaharuan moral jemaat Tesalonika dengan perilaku hidup yang kudus menggantikan perilaku hidup yang cemar. Memberlakukan hidup kudus artinya memiliki hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang cemar ditinggalkan dan digantikan oleh hidup yang kudus dari Allah. Sebagai umat yang telah memperoleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, budaya yang cemar harus ditinggalkan. Terlebih bagi kita yang hidup
dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Di satu pihak, orang-orang beriman adalah orang kudus yang telah diasingkan menjadi milik Allah. Di pihak lain, mereka harus menjadikan nyata pengudusan dirinya itu dalam hidup sehari-hari. Karena itu, sebagai alat di tangan Tuhan, jemaat Tesalonika dipercayakan untuk memberitakan Injil Tuhan, meneruskan karya Allah di tengah-tengah bangsanya. Kasih persaudaraan menjadi fokus atau berita yang harus dikembangkan. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang dan mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Ini bukanlah pokok pembicaraan baru, tapi termasuk panggilan kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja sebagai persekutuan hadir di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, di mana dengan keadaannya sebagai masyarakat yang majemuk membutuhkan sikap positif, kreatif, dan aktif. Kasih persaudaraan harus menjadi panduan yang konkret dalam berkarya, dengan orientasi pada pengudusan Allah, sehingga hidup kita sungguh menjadi perekat kesatuan dan persatuan yang hidup. Dengan semangat kasih persaudaraan, kita bangun hidup yang sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan pendidikan ini, tentunya kita bersama-sama sebagai saudara di dalam Kristus, terutama di dalam keanggotaan kita sebagai sebuah persekutuan di dalam Sinode GKSPS, kita dituntut juga untuk peduli kepada lembaga-lembaga yang dikembangkan, seperti contohnya lembaga pendidikan. Di tengah situasi yang sangat membutuhkan dukungan, mari kita bersama-sama menunjukkan aksi kita, karya kita, kepedulian-kepedulian yang kita tumbuhkan agar lembaga-lembaga Kristen ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Marilah kita bersama-sama untuk menumbuhkan anak bangsa yang cerdas, untuk mendorong, membangkitkan semangat pendidikan. Kita saling bergandengan tangan agar semua yang dapat kita kerjakan sungguh-sungguh dapat bermanfaat dan dapat berkembang dengan baik di kemudian hari. Demikian juga dasar dalam hidup kita, marilah kita bersama-sama mengembangkan gaya hidup kudus, bukan gaya hidup yang cemar. Karena hidup yang kudus membuat kita peduli, membuat kita berfokus pada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dapat kita karyakan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dapat kita bantu, agar kita melihat cahaya Kristus sungguh terpancar di segala aspek gerak hidup yang kita kerjakan sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita terus berkarya di dalam hidup kita, terus menjadikan diri kita umat Tuhan yang kudus, yang tidak berjalan di dalam kecemaran, tetapi berjalan pada tuntunan dan pimpinan Roh Allah. Selamat menjadi orang-orang yang kuat, kudus, dan tidak cemar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.